Hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang grafik fungsi kuadrat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pengertian fungsi kuadrat. 1. Bentuk umum fungsi kuadrat. Telah kalian ketahui bahwa bentuk persamaan kuadrat dalam variabel x adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, dan pangkat tertinggi dari variabel x adalah 2. Sama halnya dengan persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari variabel dalam fungsi kuadrat adalah 2. Dan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, fx berarti fungsi dalam x. X adalah variabel. A sebagai koefisien dari x kuadrat, B sebagai koefisien dari x, dan C sebagai konstanta. Nilai x dapat berubah-ubah, sementara fx atau nilai fungsi x bergantung pada nilai x. Oleh karena itu, x disebut variabel bebas dan fx disebut variabel terikat. Fungsi kuadrat sering ditulis dalam bentuk persamaan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0. Contoh, perhatikan fungsi kuadrat berikut. Tentukan nilai A, B, dan C. 1. Fungsi x atau fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, pada fungsi kuadrat tersebut, nilai A sama dengan 1. Nilai di depan x kuadrat. Kalau tidak ada seperti ini, berarti bilangan 1. B sama dengan 2. B koefisien dari x, ini 2. Dan C konstantanya, yaitu sama dengan 1. C sama dengan 1. Contoh yang kedua. Di sini ada fungsi kuadrat. X kuadrat dikurangi 9. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Nilai A koefisien dari x kuadrat, ini A-nya nilainya 1. B, koefisien dari x, tidak ada berarti 0. Dan C, konstanta, ini dikurangi 9, berarti C sama dengan negatif 9. Contoh yang ketiga, fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 1 dikurangi 2x. Kita cari nilai A-nya. A itu koefisien dari x kuadrat. Bilangan di depan x kuadrat. Oh, ini negatif 3. Berarti A sama dengan negatif 3. B, koefisien dari x. Bilangan di depan x. Ini. Nah, ini negatif 2. Maka nilai B-nya sama dengan negatif 2. Dan C adalah bilangan yang sudah ditetapkan. Sudah diketahui ini. 1, maka nilai C sama dengan 1. Nilai fungsi kuadrat. Telah disebutkan bahwa dalam fungsi kuadrat
fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Nilai x dapat berubah-ubah dan nilai fx atau nilai fungsi x bergantung pada nilai x. Maka x disebut variabel bebas dan nilai fungsi atau fx disebut variabel bergantung. Coba kalian perhatikan pernyataan berikut ini. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Tentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Untuk menentukan nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 1, maka x negatif 1 ini kita substitusikan, kita gantikan ke rumus fungsinya ini. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. X-nya kita ganti dengan negatif 1, sehingga diperoleh f negatif 1 atau nilai fungsi dari negatif 1 sama dengan x kuadrat, sama dengan negatif 1 kuadrat. Dikurangi 3x, berarti dikurangi 3, x-nya kita ganti negatif 1. Kemudian ditambah 2. Sehingga kita hitung sama dengan negatif 1 kuadrat 1, negatif 3 kali negatif 1 positif 3 ditambah 2. Hingga sama dengan 6. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 0 adalah f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. 0 kuadrat 0 dikurangi 3 kali 0, 0 ditambah 2. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 2. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 0 adalah 2. Nah, sedangkan nilai fungsi f untuk x sama dengan 1, seperti berikutnya, kita substitusikan 1 itu ke rumus fungsi ini. Sehingga diperoleh f1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 2. 1 kuadrat 1, 3 kali 1, 3, berarti dikurangi 3, ditambah 2. Sama dengan 0. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 2 adalah f2 x kuadrat, berarti x-nya kita ganti 2, menjadi 2 kuadrat, dikurangi 3x, berarti dikurangi 3 kali 2, ditambah 2. 2 kuadrat, 4, dikurangi 3 kali 2, 6, ditambah 2, sama dengan 0. Jadi nilai fungsi f untuk x sama dengan 2 adalah 0. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Cara sederhana menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 adalah dengan memilih beberapa bilangan nilai x dan menentukan nilai fungsi atau nilai y. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, sebenarnya cukup menggunakan 3 titik saja. Tetapi untuk pemula, sebaiknya menggunakan 5 titik. Titik-titik tersebut digambarkan dalam bidang kartesius. Kemudian dihubungkan sehingga membentuk sebuah parabola atau kurva mulus. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat. Kemudian tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Pembahasannya. Nah, misal kita pilih x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0,
1 dan 2. Kita substitusikan. Jika X sama dengan negatif 2, maka nilai Y sama atau fungsi dari negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik X-nya negatif 2, Y-nya 4. Jika X sama dengan negatif 1, maka nilai Y atau nilai fungsi negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh titik X-nya negatif 1, Y-nya 1. Titik negatif 1,1. Jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y atau F0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik 0,0. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y atau nilai fungsi X sama dengan 1 adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Sehingga diperoleh titik 1,1. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 2? Maka kita substitusikan untuk mencari nilai Y atau nilai fungsi 2 X sama dengan 2 adalah 2 kuadrat, yaitu 4. Sehingga diperoleh titik X-nya 2, Y-nya 4. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat jika disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kita buat tabelnya. Untuk baris pertama, untuk nilai X. Baris kedua, untuk nilai fungsi atau nilai Y-nya. Dan baris ketiga adalah pasangan X dan Y atau koordinat. Nah, sekarang jika X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y kita cari. Y sama dengan negatif 2 kuadrat. X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Maka Y diperoleh 4. Sehingga koordinat titiknya adalah negatif 2,4. Jika X-nya sama dengan negatif 1, maka kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 1. Maka koordinat titiknya negatif 1,1. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat nilainya 0. Maka koordinat titiknya adalah 0,0. Sekarang, jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1, maka koordinat yang diperoleh 1,1. Dan jika X-nya sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka koordinat titik yang diperoleh adalah 2,4. Nah, dari kelima titik yang memenuhi syarat Y sama dengan X kuadrat tadi, kita letakkan pada bidang kartesius. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk kurva sebagai berikut. Nah, ini titik koordinat kartesius terdiri dari sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal atau tegak. Sekarang titik negatif 2,4 kita posisikan di koordinat kartesius ini. Artinya negatif 2 pada sumbu X, Y-nya 4. Ini koordinat titik negatif 2,4. Sekarang negatif 1,1. Posisi negatif 1,1, negatif 1 pada sumbu X, 1 pada sumbu Y. Berikutnya 0,0. 0 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. Koordinat 1,1 berarti 1 pada sumbu X, 1 pada sumbu Y. Dan
2,4 artinya 2 pada sumbu X, 4 pada sumbu Y. Nah, garis tersebut, kurva ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Dari gambar tersebut, kita dapat menentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bagian kurva ini menjadi sama besar. Nah, garisnya adalah ini, yang membagi dua sama besar. Garis sumbu Y atau X sama dengan 0. Titik puncak atau titik optimum, di sini kurvanya menghadap ke atas. Maka titik puncaknya di sini titik minimum, yaitu titik 0,0. Sekarang, mari kita perhatikan contoh 2. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y atau fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 9. Kemudian, tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Pembahasannya sebagai berikut. Misalkan, kita pilih X sama dengan negatif 3, negatif 1, 0, 1, dan 3. Sini sembarang X-nya ya, X variabel bebas. Saya menggunakan tabel, maka baris pertama kita isi dengan variabel X, baris kedua kita isi dengan nilai Y, dan baris ketiga untuk koordinat titik X, Y-nya. Jika X sama dengan 3, kita mulai X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan negatif kali negatif 3 kuadrat sama dengan 9, berarti ini negatif 9, ditambah 9 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 9. Jadi koordinatnya adalah negatif 3,9. Sekarang kita ganti X-nya sama dengan negatif 1. Jika X sama dengan negatif 1, nilai Y sama dengan negatif kali negatif 1 kuadrat 1, berarti 1 kali negatif 1, ditambah 9 sama dengan 8. Y sama dengan 8, maka koordinatnya negatif 1,8. Sekarang jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan negatif 0 kuadrat 0 ditambah 9. Maka nilai Y sama dengan 9. Sehingga koordinatnya adalah 0,9. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan negatif kali 1 kuadrat 1. 1 kali negatif sama dengan negatif 1. Ditambah 9 sama dengan 8. Nilai Y sama dengan 8. X-nya 1, maka koordinatnya 1,8. Jika X-nya sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan negatif kali 3 kuadrat, maka negatif 9 ditambah 9 sama dengan 0. X-nya 3, Y-nya 0. Maka koordinat titiknya adalah 3,0. Nah, kelima titik yang diperoleh ini, maka kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Negatif 3,0 berarti negatif 3 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. Negatif 2,5 berarti negatif 2 pada sumbu X, 5 pada sumbu Y. Negatif 1,8 berarti negatif 1 pada sumbu X, 8 pada sumbu Y. 0,9 berarti 0 pada sumbu X, 9 pada sumbu Y, dan seterusnya. Ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 9. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua kurva ini menjadi dua bagian yang sama. Di sini yang menjadi sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Nah, ini membagi dua bagian kurva menjadi dua bagian yang sama. Sumbu Y melewati X sama dengan 0.
maka sumbu Y ini mempunyai persamaan X sama dengan 0. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y. Sedangkan titik puncaknya karena grafiknya menghadap atau terbuka ke bawah, maka mencapai titik maksimum, yaitu 0,9. 0,9 merupakan titik puncak atau titik maksimum. Setelah itu akan turun lagi. Contoh 3. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y atau fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Kemudian tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Pembahasannya sebagai berikut. Misalnya, kita pilih X negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita substitusikan. Jika nilai X sama dengan negatif 3, maka nilai Y-nya kita substitusikan ke rumusnya. X kuadrat ditambah 2X. X-nya kita ganti negatif 3. Sehingga diperoleh negatif 3 kuadrat ditambah 2 kali negatif 3. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah negatif 6, maka nilainya sama dengan 3. X-nya negatif 3, Y-nya diperoleh 3, maka diperoleh titik negatif 3,3. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk tabel, maka X-nya negatif 3, Y-nya kita isi 3 nilainya, koordinatnya negatif 3,3. Sekarang jika X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 negatif 4. 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Maka diperoleh titik negatif 2,0. Kita isikan di tabelnya. Nilai Y-nya diperoleh nilai 0. Maka koordinatnya negatif 2,0. Sekarang X-nya kita ganti negatif 1. Jika X negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1. Negatif 1 kuadrat 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Maka diperoleh titik negatif 1, negatif 1. Kita isikan di tabelnya, X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 1. Koordinatnya negatif 1, negatif 1. Sekarang jika X-nya 0. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0 juga 0. Maka nilainya sama dengan 0. X 0, Y 0. Maka diperoleh titik 0,0. Kita isikan tabelnya. Koordinatnya 0,0. Sekarang X-nya sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali X, 2 kali 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka diperoleh Y sama dengan 3. Koordinatnya adalah 1,3. X-nya 1, nilai Y-nya sama dengan 3. Maka koordinat 1,3. Dan jika X-nya sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan X kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali X, berarti 2 kali 2. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 juga 4. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi nilai Y-nya 8, X-nya 2. Maka koordinat titiknya 2,8. Kita isikan tabelnya. X2, Y-nya 8. Maka koordinatnya 2,8. Setelah diperoleh titik-titiknya ini, maka kita gambarkan dalam grafik kartesius. Nah, kita gambar seperti ini. Ternyata kurvanya menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka titik puncaknya merupakan titik minimum. Nah,
Titik puncaknya di sini pada negatif 1, negatif 1. Ini titik puncak minimum. Sedangkan sumbu simetri adalah garis yang membagi kurva menjadi dua bagian sama. Ini yang garis merah titik-titik putus-putus ini merupakan sumbu simetri dari grafik tersebut. Nah, garis sumbu simetri ini memotong sumbu X di negatif 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Mari kita lanjut dengan contoh yang keempat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y atau fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Kemudian tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Nah, misalkan kita pilih X sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. X variabel bebas. Kalian boleh memilih variabel sembarang. Sedangkan Y adalah variabel terikat. Tergantung nilai Y. Nah, jika X-nya sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke rumus fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 ditambah 3 sama dengan 8. Maka diperoleh titik negatif 1,8. Jika X-nya 0, kita gantikan X-nya di sini. X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4X berarti 4 kali 0 ditambah 3. 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0, 0 ditambah 3. Sama dengan 3. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Maka diperoleh titik 0,3. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuadrat, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali X. 4 kali 1 ditambah 3. 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1, 4 ditambah 3. Maka nilainya sama dengan 0. X 1, Y-nya 0. Maka diperoleh titik 1,0. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan X kuadrat, berarti 2 kuadrat, dikurangi 4 kali X, 4 kali 2, ditambah 3. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 2, 8, ditambah 3. Sama dengan negatif 1. X2, Y sama dengan negatif 1. Maka diperoleh titik 2, negatif 1. Jika X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan X kuadrat, berarti 3 kuadrat, dikurangi 4 kali X, 4 kali 3, ditambah 3. 3 kuadrat 9, dikurangi 12, ditambah 3, sama dengan 0. X-nya 3, Y-nya 0, maka diperoleh titik 3,0. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. X bilangan yang kita isikan dari variabel bebasnya, sedangkan Y hasil fungsinya atau nilai fungsinya. X negatif 1, Y-nya 8, maka diperoleh titik koordinat negatif 1,8. X-nya 0, maka Y diperoleh 3, maka koordinat titiknya 0,3. X-nya 1, Y-nya ketemu 0, maka titiknya 1,0. X-nya 2, Y-nya ketemu negatif 1, maka nilainya koordinatnya adalah 2, negatif 1. Jika X-nya 3, maka Y nilainya 0. Maka diperoleh titik 3,0. Setelah didapatkan titik-titik ini, kelima titik ini, maka kita gambarkan dalam grafik kartesius, koordinat kartesius. Di sini terdiri dari dua sumbu.
Yang mendatar namanya sumbu X, yang tegak namanya sumbu Y. Perpotongannya di titik 0. Titik negatif 1,8 berarti negatif 1 pada sumbu X, 8 pada sumbu Y. Ini koordinatnya di sini. 0,3, 0 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Ini 0,3. 1,0, 1 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. 2, negatif 1 berarti 2 pada sumbu X, negatif 1 pada sumbu Y. 3,0, 3 pada sumbu X, 0 pada sumbu Y. Nah, titik-titik ini dihubungkan dengan sebuah garis yang mulus akan membentuk sebuah kurva atau parabola. Karena kurvanya menghadap ke atas atau terbuka ke atas, maka grafik ini mempunyai titik minimum. Nah, titik balik atau titik puncaknya minimum, yaitu di titik 2, negatif 1. Sedangkan sumbu simetri itu garis yang membagi dua sama besar dari kurva tersebut. Di sini, garis yang membagi dua ini, saya buatkan garis putus-putus ini, garis merah ini. Maka ini merupakan sumbu simetri. Garis merah ini yang putus-putus merupakan sumbu simetri karena membagi dua bagian menjadi sama besar. Di sini memotong sumbu X sama dengan 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nama garisnya ini adalah X sama dengan 2. Sedangkan titik puncaknya, nah ini titik baliknya adalah 2, negatif 1. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.